Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Fisika dengan tema fluida dinamis. Kami akan mempresentasikan prototipe PLTA. Perkenalkan, nama saya Ferdiano Desa Saputra dengan NIM akhir 143. Nama saya Storia Prabudito dengan NIM 156. Saya Dinda Margalamana dengan NIM akhir 161. Saya Muhammad Rudiansyah dengan NIM 130. Saya Adena Victor dengan NIM akhir 157. Sebelum membahas prinsip kerja dan juga cara membuat kincir air menjadi energi listrik, saya akan menjelaskan pengertian dari fluida dinamis terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir yang akan membentuk garis-garis arus dan mampu mengalir serta menyesuaikan diri sesuai bentuk wadah yang ditempatinya. Untuk contoh jenis fluida adalah zat cair dan juga gas. Lalu bagaimana dengan zat padat? Zat padat tidak termasuk fluida karena tidak bisa mengalir seperti zat cair dan juga gas saat mendapatkan tekanan. Fluida dinamis juga memiliki beberapa jenis aliran, yaitu yang pertama ada aliran lurus atau laminer. Pada aliran ini, partikel fluida akan bergerak mengikuti lintasan yang mulus. Selain itu, lintasan ini tak saling bersilangan antara satu dengan lainnya. Dan yang kedua ada aliran turbulen, yakni aliran yang disertai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen kerap kali ditemukan di selokan maupun sungai. Di dalam fluida dinamis memiliki beberapa besaran atau rumus. Yang pertama ada debit aliran. Apa yang dimaksud dengan debit? Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu, atau secara sistematis dirumuskan dengan HI V per T atau HI sama dengan A kali T, yang dimana HI adalah debit aliran dengan meter kubik per second dan V besar adalah volume fluida dengan satuan meter kubik, dan juga T adalah selang waktu, A luas penampang, dan juga V kecil adalah laju aliran fluida. Yang selanjutnya adalah asas kontinuitas. Apa yang disebut dengan asas kontinuitas? Asas kontinuitas disebut juga sebagai hukum kekekalan debit. Maksudnya bagaimana? Jadi, menurut asas kontinuitas fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar dengan ujung penampang lain dengan debit yang sama. Jadi, misalnya, ini adalah aliran air yang memiliki penampang sebanyak 3. Nah, air yang mengalir di penampang 1, 2, dan 3 ini memiliki debit yang sama. Jadi, berlaku seperti I1 sama dengan I2 dan A1V1 sama dengan A2V2 dan seterusnya. Karena sifat fluida yang incompressible ini atau massa jenisnya tetap, maka persamaan itu menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PLTA. Mengapa di sini saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan PLTA? Karena contoh proyek fluida dinamis yang kami ambil adalah kincir air yang berubah menjadi energi listrik, di mana prinsip dari proyek kami ini sendiri sama dengan prinsip kerja PLTA. Nah, PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan energi listrik. Awalnya pembangkit listrik ini hanya memanfaatkan air waduk atau air terjun. Namun, seiring berkembangnya teknologi, PLTA juga menggunakan tenaga ombak. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber listrik bagi masyarakat yang memberikan banyak keuntungan terutama bagi masyarakat pedalaman di seluruh Indonesia. Di saat sumber energi lain mulai menipis dan memberikan dampak negatif, maka air menjadi sumber yang sangat penting karena dapat dijadikan sumber energi pembangkit listrik yang murah dan tidak menimbulkan polusi. Jumlah daya listrik yang dapat dibangkitkan pada suatu pusat pembangkit listrik tenaga air tergantung pada ketinggian atau biasa dilambangkan dengan H, di mana air jatuh yang artinya ketinggian menentukan besarnya energi potensial secara sistematis. Rumus dari energi potensial sendiri yaitu EP sama dengan M kali G kali H, yang dimana EP adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
cara pembuatan dari proyek yang kelompok kami buat, yaitu proses yang pertama adalah membuat rancangan desain kincir air. Untuk menentukan rancangan desain kincir air ini, kami memerlukan 3-4 hari untuk menentukan desainnya. Untuk yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, untuk alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat kincir air menjadi energi listrik adalah yang pertama ada stik es krim, tutup botol, triplek dengan panjang 70x30, lem, lampu 1 watt, kabel, dinamo 12 volt, wadah, miring 3D print, kayu, pompa galon, baterai 9 volt, saklar on off, amplas, gunting, penggaris, cutter, dan juga solasi. Untuk proses selanjutnya, kami membuat miniatur rumah dari stik es krim dan ditempelkan di triplex menggunakan lem tembak. Setelah itu, kami membuat dan merangkai seluruh kerangka kincir serta menempelkan ke triplex menggunakan lem. Dan untuk proses selanjutnya, memasang kabel pada dinamo, kemudian menghubungkannya pada lampu dan memasang pompa galon ke triplex. Dan untuk proses yang terakhir, kami menguji nyala lampu dengan mengalirkan air pada kincir. Nah, untuk prinsip rancangan desain kincir air yang terdiri dari beberapa bagian yaitu kincir, dinamo, rangkaian listrik, dan tatakan sebagai tempat kincir air, cara menggunakan kincir air yang telah dibuat yaitu dengan mengaliri kincir dengan air yang mengalir. Ketika dikenai air yang mengalir, maka akan menyebabkan kincir dapat bergerak. Semakin deras aliran air yang gerak, kincir juga akan semakin cepat. Ketika gerakan kincir semakin cepat, maka akan mengakibatkan arus listrik yang dihasilkan dari dinamo juga akan semakin besar, sehingga nyala lampu akan semakin terang. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, hasil yang diperoleh setelah kincir air dialiri dengan aliran air yang berasal dari atas adalah lampu LED yang digunakan sebagai indikator tidak menyala. Ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan kincir air tidak dapat menghasilkan arus listrik, yaitu yang pertama adalah hubungan antara sedotan dengan dinamo kurang kencang sehingga ketika kincir bergerak dapat menggerakkan batang yang ada pada dinamo namun tidak cukup cepat. Akibatnya adalah tidak ada arus listrik yang dihasilkan. Dan yang kedua adalah dinamo yang digunakan memiliki tegangan yang kecil sehingga menghasilkan arus listrik yang kecil. Sekian yang dapat kami presentasikan mengenai proyek fisika dengan tema fluida dinamis, yaitu kincir air berubah menjadi energi listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.